Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi kembali lagi bersama saya Sabrina. Di sini saya akan sharing informasi tentang imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, alangkah baiknya kita sama-sama review tentang bagaimana penyakit tetanus itu bisa muncul, apa penyebab dan akibatnya. Lalu kita review lagi tentang makna dari imunisasi itu sendiri dan bagaimana sistem imun tubuh serta apa kaitannya dengan imunisasi. Itulah yang mendasari pemahaman kita dan diharapkan bisa menimbulkan kesadaran bahwa imunisasi itu penting. Oke, check it out. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Perkenalkan, Sabrina. saya Sabrina, mahasiswa Poltekkes Pontianak, jurusan kebidanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, jadi sebelumnya Ibu sudah tahu belum? Oh iya, maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Anita. Oh iya, Ibu Anita. Baik Ibu ya. Nah, jadi Ibu Anita, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang imunisasi TT atau tetanus pada ibu hamil. Nah, jadi tujuan penyuluhan ini adalah supaya kita sama-sama tahu pentingnya imunisasi itu, ya. Nah, lalu kita lanjut ya, Bu ya. Nah, lalu Bu, oh iya, sebelumnya isi daftar hadir dulu sebentar. Ibu silakan tanda tangan di sini ya. Oke, dah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kita harus paham dulu Bu. Ibu sudah tahu belum penyakit tetanus itu apa? Sudah tahu ya Bu ya. Nah jadi Bu, kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas tentang imunisasinya, kita bahas tentang apa itu penyakit tetanus. Nah, penyebab dari penyakit tetanus ini adalah bakteri Clostridium tetani Bu. Nah, yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terbuka. Nah, bakteri ini berisi racun yang menyerang sistem saraf. Nah, jadi Bu, bakteri ini nih berisi spora yang ada di tanah, debu, dan dia tahan panas. Dia bisa mati dengan autoklav. Nah, autoklav ini alat yang panas sekali. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia bisa kejang, bisa kesulitan minum, bisa peka terhadap rangsang, dan kalau bayi dia tuh menangis terus-menerus. Nah, lalu setelah itu sasarannya tuh ini Bu, semua umur itu rentan terhadap infeksi tetanus. Namun penyakit ini lebih sering terjadi pada neonatus atau bayi ya Bu ya. Terutama kalau misalnya dia di daerah persalinan yang tidak memperhatikan prosedur sterilisasi. Jadi kadang ada dukun Bu, dukun itu motong tali pusat tuh pakai pisau aja, padahal pisau itu kan belum tentu steril. Nah, lalu cara mencegahnya apa? Cara mencegahnya dengan imunisasi pada ibu hamil atau wanita usia subur pada usia 15 sampai 49 tahun. Nah, juga tak kalah pentingnya proses pertolongan persalinan itu, pemotongan tali pusat itu harus menggunakan alat yang steril untuk mencegah tetanus. Nah, jadi kalau misalnya kita itu udah pernah kena tetanus Bu, kita itu belum tentu sembuh, belum tentu memiliki kekebalan. Jadi kita harus imunisasi lagi gitu. Meskipun kita pas kecil udah pernah imunisasi, tapi sebaiknya pas nanti kita mau hamil itu kita imunisasi lagi. Nah, Bu Anita, di sini kita akan memahami bersama tentang apa itu imunisasi. Nah, Ibu, imunisasi itu artinya memasukkan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Jadi kuman dilemahkan ini masuk ke dalam tubuh sebagai upaya tubuh kita tuh agar kebal. Nah, lalu Bu, manfaatnya itu mengurangi angka penyakit pasti Bu ya. Setelah itu dia itu manfaatnya agar terbentuk kekebalan tubuh. Nah, lalu Bu, di sini saya ingin bercerita Bu tentang bagaimana sistem imun tubuh. Kita anggap benda asing dari luar itu adalah musuh kita Bu. Nah, setiap kali benda asing mau masuk ke tubuh kita, dia itu harus melalui beberapa pertahanan atau benteng Bu ya. Nah, benteng pertama itu adalah kulit kita sendiri. Kulit kita, lendir, asam lambung, air liur, dan air mata. Kalau misalnya benda asing ini berhasil lolos terhadap kulit ataupun asam lambung tadi,
Nah, maka dia akan menghadapi, musuh itu akan menghadapi benteng yang kedua, yaitu makrofag. Makrofag, sel natural killer atau disingkat sel NK, komplement, dan interferon. Nah, Ibu perhatikan pada makrofag. Kalau makrofag ini cara membunuhnya itu dengan menelan si bakteri itu tadi, ya. Nah, lalu kalau misalnya musuh ini banyak sekali, musuh ini kan biasanya itu kan bentuknya bakteri, virus. Biasanya kan bakteri sama virus ini kan banyak sekali Bu ya, sehingga makrofag itu kewalahan, tidak mampu. Nah, maka dari itu kadang ada bakteri atau virus yang bisa lolos ke benteng yang kedua ini. Nah, pas dia lolos itu, mereka akan bertemu dengan, kita istilahkan algojo ya Bu ya. Algojo itu bahasa lainnya itu adalah sel limfosit T yang bertugas untuk memberi sinyal kepada sel limfosit B, kepada rajanya Bu. Nah, jadi dia ini kayak ngasih sinyal buat pembunuh yang aslinya. Nah, lalu kalau misalnya raja ini sudah bangun, siapa rajanya Bu? Rajanya ini adalah sel limfosit B. Sel limfosit B ini akan bekerja sama dengan sel limfosit T dalam tubuh kita nih Bu untuk membunuh si musuh ini, sehingga terbentuklah antibodi dan terbentuklah sel memori. Jadi ceritanya Bu, dengan imunisasi ini, kita kan imunisasi kan memasukkan virus yang dilemahkan. Nah, sekali virus yang itu tuh sudah masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu akan membentuk memori Bu. Oh, berarti virus ini pernah masuk ke tubuh kita. Oh, berarti sudah pernah ditangani. Bagaimana cara menanganinya? Dengan bunuh, seperti itu ya. Nah, rentang proses ini adalah 28 hari baru muncul antibodi dan sel memorinya Bu. Nah, imunisasi bisa mencegah hal itu terjadi. Jadi 28 hari itu kan lama ya Bu ya. Kalau misalnya orang udah kena sakit, masa harus nunggu 28 hari, nanti bisa timbul risiko yang berbahaya kan, bukan bahkan ke kematian. Nah, imunisasi bisa mencegah hal itu. Kita kan tadi udah paham Bu ya apa makna imunisasi. Artinya dengan melakukan imunisasi, kita disuntikkan virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Virus itu dapat mengaktifasi, mengaktifkan sistem imun tubuh dan membentuk antibodi pada tubuh. Seperti itu Bu. Sebelum terpapar dengan virus yang aslinya. Nah, otomatis dengan imunisasi kita akan mempercepat proses pembentukan antibodi pada tubuh tanpa perlu menunggu 28 hari itu. Nah, jadi makanya pada saat bayi itu disuntikan tetanus kan. Nah, itu tujuannya untuk membentuk antibodi dan ada sel memorinya, sehingga misalnya pada saat dia besar, dia terkena tetanus, dia sudah ada antibodinya, seperti itu Bu. Itu tujuannya dari imunisasi. Nah, pada masa kehamilan tentu terjadi penurunan imunitas tubuh. Nah, dan meningkatkan resiko infeksi. Nah, imunisasi TT diberikan pada ibu hamil untuk mencegah tetanus. Pemberian ini, nah ini Bu, bisa Ibu lihat di sini. Jadi nanti itu Ibu periksa ke puskesmas, Ibu ceritakan Ibu sudah pernah disuntik tetanus berapa kali. Nah, kalau misalnya Ibu belum pernah sama sekali, maka perhatikan di sini Bu. Ada suntikan yang pertama atau TT1 ini. Nah, misalnya Ibu hari ini suntik TT1. Nah, Ibu nanti akan harus suntik ulang lagi 4 minggu ke depan untuk mendapat perlindungan selama 3 tahun. Nah, nanti bisa juga suntik yang ketiga dengan selang waktu 6 bulan setelah yang kedua tadi dengan perlindungan 5 tahun dan seterusnya ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sudah pernah suntik gitu kan. Nah, sama seperti tadi. Kalau misalnya sudah pernah 2 kali, berarti nanti 6 bulan setelahnya bisa suntik yang ketiga. Kalau misalnya sudah pernah 3 kali, berarti nanti 1 tahun setelah itu suntik lagi gitu Bu ya. Nah, jadi vaksin tetanus ini aman Bu buat ibu hamil. Nah, tapi terkadang kita itu menyuntikannya pada usia kehamilan setelah trimester kedua atau sekitar 5-7 bulan seperti itu Bu. Kenapa pada usia kehamilan awal tidak boleh? Karena pada saat kehamilan awal itu kan pembentukan organ-organ tubuh jadi beresiko, dan juga pada saat itu terjadi penurunan imun yang sangat amat drastis. Nah, begitu Bu. Apakah sudah jelas? Ada, ada yang ingin saya tanyakan. Oh iya, silakan Bu. Kalau imunisasi TT ini jaraknya berapa lama, Bu? Maksudnya Bu, jarak berapa lama gimana? Jarak dari imunisasi pertama, kedua, dan ketiga. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, jaraknya itu imunisasi yang pertama, ini
imunisasi pertama hari ini, kan? Lalu ibu wajib 4 minggu kemudian untuk imunisasi yang kedua kalinya. Nah, sampai situ sudah mengerti belum, Bu? Oh, jaraknya berapa minggu? Oh, 4 minggu. Iya, 4 minggu dari yang pertama. Nah, misalnya ibu pengen suntik lagi, bisa suntik. Nah, itu harus 6 bulan setelah waktunya. Nah, kadang ada orang yang tidak suntik tuh gimana, Bu? Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang tidak suntik, tentu kembali lagi, Bu, pada resiko penyakit tetanus itu sendiri. Kan ada kadang ibu-ibu hamil yang tidak tahu harus suntik gitu kan. Nah, jadi lebih kepada tenaga kesehatan yang berusaha menyebarluaskan informasi ini. Misalnya pada saat ibu hamil datang ditanya apakah ibu sudah pernah suntik TT, suntik tetanus. Biasanya itu istilahnya kayak suntik sebelum nikah, suntik Ya, biasa calon sebelum calon nikah pengantin. kan. Nah, jadi itu yang kita tanyakan karena penting sekali. Penting sekali karena salah satu faktor angka kematian bayi itu adalah karena infeksinya ini infeksi tetanus. Seperti itu, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Ibu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bila terus hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.